Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Sam di Tentang Perjalanan. Teman-teman, dengan teman-teman membantu saya mensubscribe channel ini, berarti teman-teman membantu saya juga dalam berkarya untuk menceritakan cerita-cerita yang seru-seru supaya saya lebih semangat lagi. Di sini saya mau bercerita yang temanya kebersihan adalah sebagian dari keselamatan. Mau tahu ceritanya? Kita tonton saja. Kisah ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Angel. Angel ini orangnya sedikit kemproh ya. Kemproh yang bagaimana? Ya, kita dengarkan cerita ini saja. Waktu itu Angel dan Audrey itu jalan-jalan keluar kota. Mereka ya sekedar mengisi waktu kosong ya di weekend. Si Audrey yang menyetir, Angelnya duduk di sebelah kiri kemudi. Saat itu memang perjalanan jauh yang melelahkan. Audrey sudah mengantuk. Dia berinisiatif untuk berhenti sejenak di rest area untuk keperluan makan, ngopi, rokok, kalau yang rokok, dan ke toilet. Ini kalau perempuan biasanya emang penting sih, tidak bisa pipis sembarangan. Setelah selesai melaksanakan aktivitas di rest area, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat destinasi yang akan mereka tuju. Singkat cerita, mereka sudah ke tempat yang mereka tuju, mereka senang-senang dan akhirnya mereka balik lagi dalam perjalanan, yaitu menuju kota Jakarta lagi. Waktu perjalanan menuju ke Jakarta, Angel bilang kalau dia mau ganti pembalut. Ya mau nggak mau, Audrey harus reteng kiri untuk mencari rest area. Dan akhirnya nggak lama kemudian mereka menemukan rest area terdekat. Setelah selesai dengan acara ganti pembalut yang Audrey ngerokok sambil makan, mereka pun bergegas pulang. Sesampai di Jakarta, Audrey mengantarkan dulu Angel ke rumahnya. Setelah itu Audrey pulang. Di situ keadaan masih normal-normal aja. Besok paginya ibunya Angel itu telepon Audrey, menanyakan kemarin habis dari mana, ngapain aja. Audrey bingung, loh biasanya nggak ada pertanyaan seperti ini kalau mereka habis pulang dari jalan-jalan. Tetapi ini aneh, kenapa kok ibunya Angel menanyakan hal tersebut. Sontak Audrey nanya balik sama ibu Angel, anggap aja namanya Bu Maria. Kenapa tante? Kemarin kan dari Bandung, kan di sana cuma ada pesta ulang tahun temanku. Ya udah gitu aja terus pulang. Oh ya udah, kata ibunya Angel, Bu Maria. Tapi di situ Audrey tetap nggak tenang. Dia OTW lah ke rumah Angel di daerah Jakarta Selatan. Sesampainya di rumah Angel, Audrey mengetok pintu, lalu dibukakan oleh Bu Maria. Basa-basi dikit menanyakan papanya udah pulang atau belum, lalu menanyakan kabar Angel, ada apa? Kok tumben ada pertanyaan yang seperti itu, tidak seperti biasanya. Lalu Bu Maria mengantarkan Audrey ke kamar Angel. Angel di situ cuma meringkuk
di kamar sembari menggigil ketakutan. Gorden kamarnya semua tertutup rapat, tidak ada yang dibuka. Lalu Audrey mendekati Angel dengan pelan-pelan, memegang pundaknya. Sontak Angel itu seperti orang kaget, seperti orang melihat setan. "Ini gue Angel, ini gue," kata Audrey. Langsung tiba-tiba Angel meluk Audrey. Dia bilang, "Takut, takut, takut." "Loh, lu kenapa takut?" "Pokoknya takut, jawabannya cuma itu aja." Lalu Bu Maria menimpali, "Itu kenapa, Dri? Tante nanya sama kamu, kemarin habis dari mana?" Di situ Audrey ya sudah menjelaskan apa yang mereka lakukan kemarin, nggak ada yang ditutup-tutupi. "Terus ini gimana? Kayak gini, bapaknya belum pulang lagi. Kebetulan bapak si Angel ini tugasnya di rig atau di tambang minyak di tengah laut." Audrey cuma berusaha mikir aja cari solusi. Mungkin si Angel ini sakit lalu berhalusinasi. "Coba tante, kita bawa aja ke rumah sakit, siapa tahu ketemu penyakitnya apa." Lalu Audrey membawa Bu Maria dan Angel ke rumah sakit terdekat. Di sana ditangani oleh dokter, tetapi dokter juga bingung. Ini tidak ada penyakit yang ditemukan oleh dokter. Malah dokter menyarankan Bu Maria untuk menemui dokter psikiater. Tapi Bu Maria malah tersinggung di situ. Emang dipikir anaknya gila apa? Sambil menggerutu kesal ya, Bu Maria mengajak Audrey untuk membawa Angel pulang kembali ke rumah. Di rumah kondisinya masih sama, malah tambah parah. Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau keluar kamar. Lama-lama Angel ini pipis dan itu nggak mau di kamar mandi. Katanya di kamar mandi ada yang nungguin. Bu Maria kan bingung, nungguin apa? Orang di kamar mandi nggak ada apa-apa. Otomatis Bu Maria merawat Angel seperti merawat bayi. Adik Angel yang kuliah di Jogja pun dikabari, tetapi masalahnya memang adik Angel ini yang namanya Mario itu lagi maba di Jogja. Jadi nggak bisa pulang karena tahu sendiri kan kalau masih maba SKS-nya padat. Bu Maria di situ pusing, harus bagaimana. Audrey ditelepon lagi, "Dri, ada solusi nggak buat ini? Apa yang harus kita perbuat untuk temanmu ini?" Audrey pun mencoba konsultasi ke omnya yang notabene orang ngerti lah masalah gituan di luar medis. Lalu omnya mencoba menerawang, "Ada nggak, Dri, fotonya Angel mana?" Dikasihlah foto Angel ke om, anggap aja namanya Om Sardi. Om Sardi melihat foto Angel. "Wah, ini kok gelap gini ya? Om nggak tahu harus gimana. Apa kamu mau nganterin Om aja ke tempat Angel? Nanti coba Om lihat di sana. Soalnya ini gelap banget. Jadi Om nggak bisa merawat, nggak bisa nembus." Singkat cerita, Om Sardi dan Audrey OTW ke rumah Angel untuk melihat langsung Angel bagaimana keadaannya. Dalam tanda kurung, Om Sardi mau memeriksa Angel, apa yang harus diperbuat supaya Angel pulih. Sampailah Audrey sama Om Sardi di rumah Angel. Dibukakan pintu oleh Bu Maria. Lalu Audrey memperkenalkan bahwa ini Om Sardi, yaitu adik mamanya Audrey yang mau melihat keadaan Angel. Siapa tahu bisa jadi solusi. Audrey juga menjelaskan bahwa Om Sardi ini adalah bisa dibilang orang pintar. Lalu Bu Maria dengan sedikit berat hati ya mengizinkan Om Sardi untuk
meninjau kondisi Angel, karena notabene keluarga Bu Maria ini adalah keluarga yang Kristenable, alias tidak percaya sama dukun-dukun gitu. Tapi apa boleh buat, karena solusi pun belum ada, hanya ini dulu yang ada. Akhirnya ya udahlah, diizinkan melihat kondisi Angel. Di situ Om Sardi kaget karena bukan karena kondisi Angel yang makin memburuk, kurus, tetapi kaget apa yang sedang dia lihat. Dalam penglihatan indera keenamnya Om Sardi, di samping Angel ini ada sesosok perempuan dengan muka yang menyeramkan. Gimana ya? Ini Angel gini, misalnya gini ya. Nah, si perempuan itu ngelendor. Begitu. Lalu Om Sardi mencoba berbicara apple to apple sama ini makhluk, dengan kesimpulan bahwa ini anak mau dibawa karena manis. Om Sardi di situ masih bingung, yang dimaksud manis apa nih? Apa yang membuat menarik si makhluk ini sehingga bisa mengatakan bahwa Angel itu manis, mau dibawa intinya. Singkat cerita, Om Sardi masih memaksa makhluk itu untuk ngomong jujur apa yang sudah diperbuat oleh Angel. Dan jawabannya ketemu, yaitu Angel ini membuang pembalut yang masih banyak darahnya. Ya, kaum Hawa tahu kan, mens hari pertama itu seperti apa, darahnya seberapa banyaknya, dan itu nggak dicuci lalu dibuang aja di tong sampah tanpa dibuntel plastik. Tahu kan? Yang udah beristri tahu kan? Yang perempuan yang sudah haid tahu kan kayak gimana, cemana gitu. Nah, dibayangin sendiri, ini adalah tindakan yang kemproh. Lalu apa yang harus diperbuat kalau mencari pembalut itu lagi untuk dibuat ritual? Yang pertama, Om Sardi geli pastinya. Yang kedua, udah nggak ada jejak lagi karena sudah ada sekitar 5 atau 4 harian. Yang pastinya tukang sampah udah ngambil. Terus yang kedua, ya udah di tempat pembuangan sampah yang kayak Bantar Gebang gitu, ya udah susah untuk dilacak. Dengan rasa, aduh gimana ya, kayak perasaannya Bu Maria itu seperti mengkhianati Tuhan kalau memanggil dukun seperti ini. Lalu dicobalah Bu Maria mencari seorang, ya bisa dibilang evangelis atau pendeta di situ. Pendeta yang tempat dia di gereja. Kadang-kadang kalau orang Kristen ada yang kayak ya dukun Kristen gitulah, kayak yang buat pelepasan roh gitu. Sudah dicoba, mental. Dicoba lagi yang lain, temannya si pendeta ini mental juga. Mereka menyerah. Di sini saya nggak mendiskreditkan agama tertentu ya, cuma kok ya ini di luar teologi kalau masalah kayak gini. Bukan pendeta yang bisa menangani seperti ini, tapi orang yang ngerti dan punya kemampuan lebih. Singkat cerita, Bu Maria sudah kehabisan akal. Kondisi Angel semakin kurus. Kalau orang Jawa bilang ngelonglik, balung sama kulit. Matanya udah ngantong, udah mata panda juga. Pokoknya udah kayak di film-film eksorsis gitulah. Singkat cerita lagi, Om Sardi dimintai tolong sama Bu Maria karena Bu Maria udah kehabisan akal. Om Sardi datang lagi ke rumah Angel bersama ponakannya yaitu Audrey.
Melihat kondisi Angel, Om Sardi udah geleng-geleng kepala. Sudah, kayaknya ini nggak bisa Bu, karena udah terlalu lama, udah hampir sebulan toh Bu, udah susah ini, udah berakar lah pokoknya. Lalu makhluk itu sudah menguasai tubuh Angel hampir sepenuhnya. Waktu Om Sardi datang, yang tadinya Angel tuh berdiri aja nggak sanggup, waktu dibuka pintu sama Bu Maria, Audrey itu berdiri tegak, kayak udah tahu kalau Om Sardi mau datang. Dengan mata yang melotot, lidah yang menjulur, menanyain Om Sardi gantian si makhluk ini. Mau ngapain di sini? Nggak bisa, udah terlambat. Kata si makhluk ini. Om Sardi dengan negosiasi yang ya, karena Om Sardi mungkin ilmunya nggak se-ekstrim ilmu-ilmu yang ini ya, masih beginner mungkin ya. Itu cuma nanya dengan negosiasi, mbok ya ditolong, jangan ditahan terus, anak ini kasihan, mbok dilepasin. Tapi makhluk ini sudah terlanjur jatuh cinta sama Angel, sudah merasakan darah haid pertama yang ya banjir lah. Lalu dengan negosiasi yang alot, akhirnya Om Sardi juga menyerah, karena Om Sardi juga berusaha menyerang dengan tenaga dalam dia atau dengan ilmu dia pun dia mental, sampai Om Sardi mengeluarkan darah di mulutnya di sini. Terus nggak lama kemudian bapaknya Angel cuti, dia pulang melihat keadaan anaknya yang pertama ini sudah cuma bisa nangis. Mario, adik Angel, juga terpaksa harus pulang ke Jakarta. Menengok kondisi kakaknya, ya udah, semua hanya bisa pasrah dan mendoakan. Sebulan kemudian Angel meninggal dengan kondisi yang memprihatinkan. Semua orang bersedih, Audrey juga merasa bersalah. Ya sebenarnya bukan salah Audrey, cuma ya karena penyebabnya antara lain pergi sama Audrey. Akhirnya di pemakaman Angel ya haru biru lah di situ. Saya pesen buat teman-teman yang punya istri, yang memang teman-teman ini perempuan, teman-teman ini punya adik perempuan, punya kakak perempuan, pokoknya yang mengandung perempuan. Satu bro, saya ingatkan, kalau kalian atau saudara kalian atau istri kalian, orang terdekat kalian itu sedang menstruasi, mbok ya tolong, kalau ini pembalut, ini ada darahnya, disiram sampai benar-benar darahnya nggak ada, dikucek-kucek gini, lalu dibuntel plastik, baru dibuang. Jangan melakukan hal bodoh seperti ini yang tak ceritain ini. Misalnya ini pembalut yang sudah dipakai ini masih ada bercaknya, itu juga bisa untuk menyerang kalian. Kalau kalian punya musuh atau ada ada orang yang senang sama kalian, ini bisa buat media untuk memblack magic kalian. Yang parahnya ya ini disenangi sama setan, karena mereka tuh suka yang jorok-jorok, yang darah-darah gitu. Ya udah, ini pesan aja buat kalian kaum Hawa supaya lebih bersih ya dalam ini merawat yang sifatnya pribadi dari kalian. Ini saya pesen, bener-bener pesen sama kalian, jangan sampai ada kejadian seperti ini.
Minimal kalian tuh nggak kemproh lah, kalian tuh perempuan, intinya jangan kemproh. Ya udah gitu dulu. Kalau seneng sama ceritanya ya tolong di subscribe, komen, kita diskusi di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Oke, gitu dulu. Saya Sam, tentang perjalanan undur diri.